Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya Lisetiawati. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Activity Basis Costing. Pengertian Activity Basis Costing. Activity Basis Costing atau sistem ABC adalah sistem akuntansi biaya yang berbasis aktivitas, di mana penentuan biaya produk berdasarkan konsumsi sumber daya oleh aktivitas dengan proses pengumpulan dan penelusuran data biaya melalui kinerja aktivitas. Pendekatan penentuan biaya berdasarkan aktivitas adalah bahwa produk atau jasa perusahaan dilakukan oleh aktivitas dan aktivitas yang dibutuhkan tersebut menggunakan sumber daya yang menyebabkan timbulnya biaya. Activity Basis Costing merupakan metode penentu HPP (Product Costing) yang ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok secara cermat bagi kepentingan manajemen dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya alam setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Konsep dasar ABC. Menurut Rudianto, terdapat dua konsep dasar yang harus diketahui dalam sistem ABC, yaitu pertama, biaya memiliki penyebab. Biaya ada penyebabnya dan penyebab biaya adalah aktivitas. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya akan menempatkan personil perusahaan pada posisi dapat mempengaruhi biaya. Yang kedua, penyebab biaya dapat dikelola. Penyebab biaya yaitu aktivitas dapat dikelola melalui pengelolaan terhadap aktivitas yang menjadi penyebab terjadinya biaya. Personil perusahaan dapat mempengaruhi biaya. Agar penempatan activity basis costing menjadi optimal, perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, perusahaan mempunyai tingkat diversitas yang tinggi. Yang kedua, tingkat persaingan industri yang tinggi. Yang ketiga, biaya pengukuran yang relatif rendah. Aktivitas dalam sistem ABC. Aktivitas tingkat unit atau unit level activity, aktivitas tingkat kelompok batch level activity, aktivitas tingkat produk product level activity, aktivitas tingkat fasilitas facility level activity. Keterbatasan akuntansi tradisional. Yang pertama, akuntansi biaya tradisional dirancang hanya menyajikan informasi biaya pada tahap produksi. Yang kedua, alokasi biaya overhead pabrik hanya didasarkan pada jam tenaga kerja langsung atau hanya dalam proses produksi. Yang ketiga, ada diversitas produk, di mana masing-masing produk mengkonsumsi biaya overhead yang berbeda-beda. Cost driver. Cost driver merupakan faktor yang dapat diukur yang digunakan untuk membebankan biaya ke aktivitas dan dari aktivitas ke aktivitas lainnya, produk atau jasa. Terdapat dua jenis cost driver, yaitu A. Driver sumber daya, resources driver. Driver sumber daya merupakan ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas. Driver sumber daya yang digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas ke cost pool tertentu. Contohnya, persentase dari luas total yang digunakan oleh suatu aktivitas. B. Driver aktivitas atau activity driver. Driver aktivitas adalah ukuran frekuensi dan intensitas permintaan terhadap suatu aktivitas terhadap objek biaya. Driver aktivitas digunakan untuk membebankan biaya dari cost pool ke objek biaya. Contohnya, jumlah suku cadang yang berbeda yang digunakan dalam produk akhir untuk mengukur konsumsi aktivitas penanganan bahan untuk setiap produk. Kelemahan pembebanan berdasarkan unit. Yang pertama, hasil penawaran sulit dijelaskan.
Produk yang ditawarkan dengan harga tinggi justru terlihat sangat laku, tetapi sebaliknya produk yang ditawarkan dengan harga rendah justru tidak laku. 2. Harga produk pesaing terlihat sangat murah dan tidak masuk akal, padahal proses produksi perusahaan sudah dilakukan seefisien mungkin. Yang ketiga, produk yang laku sulit menghasilkan laba yang tinggi. Yang keempat, manajer operasional ingin menghentikan produk yang terlihat menguntungkan karena produk mengkonsumsi beragam aktivitas yang sulit dijelaskan kaitannya dengan biaya produk. Yang kelima, perusahaan memiliki ceruk pasar yang menghasilkan laba tinggi yang hanya dikuasai sendiri. Tahap pembebanan BOP. Menurut Mulyadi, prosedur pembebanan biaya overhead dengan sistem ABC melalui 2 tahap kegiatan. Tahap pertama, pengumpulan biaya dalam cost pool terdiri dari 4 langkah. 1. Mengidentifikasi dan menggolongkan biaya ke dalam berbagai aktivitas. Kedua, mengklasifikasikan aktivitas biaya ke dalam berbagai aktivitas. Ketiga, mengidentifikasikan cost driver. 4. Menentukan tarif atau unit cost driver. Tarif per unit cost driver sama dengan cost driver dikali jumlah aktivitas. Tahap kedua, penelusuran dan pembebanan biaya aktivitas ke masing-masing produk yang menggunakan cost driver. Pembebanan biaya overhead dari setiap aktivitas dihitung dengan rumus sebagai berikut. BOP yang dibebankan sama dengan tarif atau unit cost driver dikali cost driver yang dipilih. Perbandingan antara akuntansi tradisional dan sistem ABC. Yang pertama, activity basis costing atau sistem ABC menggunakan cost driver lebih banyak dibandingkan tradisional costing, yang hanya menggunakan 1 atau 2 cost driver berdasarkan unit. Yang kedua, ABC menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai pemacu untuk menentukan berapa besar overhead pabrik yang akan dialokasikan pada suatu produk tertentu. Sedangkan tradisional costing mengalokasikan biaya overhead berdasarkan 1 atau 2 basis alokasi saja. Yang ketiga, ABC fokus pada biaya, mutu, dan faktor waktu, sedangkan tradisional costing lebih mengutamakan pada kinerja keuangan jangka pendek seperti laba. Yang keempat, ABC membagi konsumsi overhead dengan 4 kategori, yaitu unit, batch, produk, dan fasilitas. Sedangkan tradisional costing membagi biaya overhead dalam unit yang lain. Keuntungan penggunaan ABC. Amin mengemukakan tentang keunggulan ABC sebagai berikut. Yang pertama, suatu pengkajian ABC dapat meyakinkan manajemen bahwa mereka harus mengambil sejumlah langkah untuk menjadi lebih kompetitif. Yang kedua, ABC dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, manajemen akan berada dalam suatu posisi untuk melakukan penawaran kompetitif yang lebih wajar. Yang keempat, dengan analisis biaya yang diperbaiki, manajemen dapat melakukan analisis yang lebih akurat mengenai volume yang dilakukan untuk mencari break-even atas produk yang bervolume rendah. Dan yang terakhir, melalui analisis data biaya dan pola konsumsi sumber daya, manajemen dapat memulai merekayasa kembali proses manufacturing untuk mencapai pola keluaran mutu yang lebih efisien dan lebih tinggi. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.